Sebagai anak magang di kementerian yang ngurus komunikasi digital dan media, kami pikir kerjaan kami bakal cuma ngurus desain, caption, atau ngurus media sosial. Tapi ternyata dari balik layar, kami mulai menyadari satu hal penting, bahwa setiap kebijakan pemerintah, mau sebagus apapun isinya, tetap juga harus bisa dikomunikasikan dengan cara yang tepat ke masyarakat. Suatu program yang hangat dibicarakan yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, program ini punya tujuan yang mulia loh. Salah satunya untuk memastikan anak-anak sekolah dapat makanan bergizi, lalu menurunkan angka stunting dan memastikan kehidupan mereka lebih terjamin. Dalam mengimplementasikan program MBG, tentu tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum dan kebijakan nasional yang sudah ada. Pemerintah tidak bergerak tanpa dasar, tetapi merujuk pada regulasi yang sejak awal memang menempatkan pangan dan gizi sebagai isu strategis dan hak dasar warga negara. Dua regulasi penting yang menjadi landasan utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Berdasarkan studi World Bank pada tahun 2024, pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi atau stunting. Di beberapa negara maju, studi menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan, sehingga mengurangi resiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah. Sasaran utama penerima program MBG ini diantaranya peserta didik dari berbagai jenjang dan jenis satuan pendidikan, anak balita, ibu hamil, dan ibu yang menyusui. Di Indonesia, program MBG resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto per 7 April 2025. Program ini telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima. Saat ini terdapat 1050 satuan pelaksana program gizi yang mendukung pelaksanaan di lapangan. Kedepannya, program MBG ini ditargetkan dapat memberi manfaat bagi 82,9 juta orang di seluruh Indonesia pada tahun ini. Tapi yang menarik bukan cuma isi programnya, melainkan gimana program ini dikemas. Di kementerian, salah satu tugas kami sebagai anak magang adalah ikut membuat indikator baru dan memantau bagaimana isu-isu seperti makan bergizi gratis atau MBG berkembang di masyarakat. Kami mengamati respon netizen, tren pemberitaan, dan reaksi publik dari berbagai platform digital. Jujur saja, ini bikin kami sedikit kaget karena meskipun MBG punya tujuan yang sangat baik, respon masyarakat cukup beragam dari yang mendukung sepenuhnya sampai yang meragukan transparansi dan efektivitasnya. Beberapa bahkan menganggap ini hanya strategi pencitraan politik. Tapi justru disinilah kami belajar bahwa bekerja di kementerian, apalagi di bidang komunikasi publik, yang berarti harus bisa tetap netral. Tugas kami bukan untuk membela atau menyalahkan, tapi untuk mengkomunikasikan program ini dengan jelas, informatif, dan seimbang, agar masyarakat bisa menilai sendiri berdasarkan fakta, bukan hanya opini. Dalam perkembangan isu ini, terdapat banyak berita simpang siur mengenai kebijakan MBG karena kurangnya informasi yang jelas dan juga terpusat dari pemerintah, serta perbedaan data dan juga narasi yang disampaikan oleh berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Nah, hal ini itu memicu kebingungan publik gitu soal tujuan utama dari program MBG. Nah, di situ kami mulai bertanya-tanya, apakah MBG ini murni pelayanan publik atau juga alat branding pemerintah? Jujur, branding bukan hal yang salah. Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dan salah satu caranya adalah lewat komunikasi yang kuat dan menarik. Tapi kalau terlalu fokus ke pencitraan tanpa memastikan mutu programnya di lapangan, resikonya besar. Publik bisa jadi skeptis. Dan kenyataannya kritik itu memang ada. Misalnya Indonesia Corruption Watch atau ICW pernah menyebut bahwa MBG punya kekurangan dalam hal transparansi anggaran dan pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, pemerintah memang sedang masif mengkampanyekan keberhasilan MBG ini. Bahkan Presiden Prabowo sendiri pernah menyampaikan komitmennya untuk memperluas program ini ke jutaan anak Indonesia. Hingga awal tahun 2025 tercatat lebih dari 3 juta anak sudah menerima manfaat MBG dan targetnya bisa mencapai lebih dari 82 juta penerima di tahun berikutnya. Dari pengalaman magang, kami belajar bahwa komunikasi publik adalah soal keseimbangan. Branding itu alat, bukan tujuan akhir. Program seperti MBG bisa jadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat. Tapi yang bikin publik percaya bukan hanya desain atau narasi yang indah, melainkan realitas di lapangan. Apakah benar anak-anak itu makan dengan layak atau hanya jadi materi konten saja? Sebagai anak magang yang melihat dari dekat tapi tetap berpikir kritis, kami cuma ingin bilang, komunikasi publik yang baik itu bukan soal viral atau enggak,
tapi soal jujur, manusiawi, dan sesuai dengan kenyataan. Karena pada akhirnya, publik tidak hanya percaya pada kata-kata, tapi juga pada bukti. Di Indonesia, informasi banyak sekali yang simpang siur. Kami sebagai anak magang di Komdigi melihat isu MBG ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Berdasarkan data, MBG adalah program yang baik. Tapi, kebaikan itu hanya akan terasa jika penerapannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, maka dari itu kami percaya bahwa implementasi dan komunikasi yang transparan dan berbasis data itu adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik.